Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami. Muhammadan sayyidul kaunati wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami. Nabiyuna amirun nahi fala ba'adun abar rafiqul lillah minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwalil muqta'imi. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madat ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wa hlul 'uqdatam min lisani amin yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Harapan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh, para sepuh, ini sepuh, para pemerintah, khusus sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, yang mukarram, besar, Darussalam, sekaligus ketua TKM Masjid Sayyidina Al-Hidayah, para orang kami, para bapak haji, guru-guru kami, para asatidz, semua yang ada di kesempatan malam hari ini, seluruh jemaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami'ah Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang terus memberikan kita nikmat begitu luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat, sempat, dan umur, khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pelaksanaan ibadah, nikmat pelaksanaan sholat fardu jamaah, nikmat duduk di majlis ilmi di masjid yang Allah i'tikaf. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita hari ini menjadi amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah ke hadapan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala harapan besar Allah Taala yang mulia termasuk yang mendapatkan syafaat. Bapak dan sekalian seluruh jemaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, untuk malam hari ini kajiannya tentang Udhiyah. Di sini kalau kitab yang seperti ini halamannya halaman 62 paling bawah. Nah, di sini 76. 76.
Apa-apa dilihatnya itu apa? Mudah-mudahan dapat berkahnya. Bisa dapat berkahnya, ada rezekinya. Apa-apa mudah-mudahan dapat berkah sehingga bisa paham apa yang kita pelajari. Malam hari ini kita bahas pasalnya pasal fil udhiyah. Udhiyah itu bahasa kitanya adalah hewan sembelihan kurban. Jadi sebelum kita mulai bahwa menyembelih hewan kurban, bahasanya yang berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah artinya dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan rugi bahasanya. Muakkadah artinya sangat dianjurkan, sangat dikuatkan. Dalil-dalilnya banyak, kalau orang sendiri ada, di antaranya yang masyhur adalah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Inna a'tainaka, sungguh aku telah berikan kalian semua al-kautsar. Makna aslinya telaga kautsar, tapi dalam tafsir maknanya ini aman katsiratan, nikmat yang banyak. Jadi kata Allah, sungguh aku sudah kasih sama kamu semua nikmat rezeki karunia yang banyak. Banyak kan? Banyak. Lalu tugasnya apa? Kata fasholli li rabbika, maka di tanggal 10 Zulhijjah sholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, lalu wanhar, dan berkurbanlah, atau dan potonglah hewan kurban. Karena tidak ada amalan yang terbaik setelah melaksanakan salat Idul Adha kecuali menyembelih hewan kurban. Kemudian dari hadis yang menganjurkan, yang memberikan berkah kepada kita juga banyak. Yang masyhur yang sering kita kenal adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Rawahu Ahmad. Siapa orang yang diberikan kekuasaan rezeki oleh Allah lalu enggak berkurban, rasanya ada duit buat beli hewan kurban di hari raya kurban, tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musalla, maka janganlah atau tidak boleh mendekati tempat kami. Maksudnya bukan termasuk umatku. Ada lagi yang lebih serem lagi dari itu hadisnya, madlahu sa'atun malam yudahi insya'a falyakun insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa orang yang punya duit di hari raya Idul Adha untuk beli hewan kurban tapi tidak berkurban, maka kalau mati nanti matinya dikhawatirkan mati Yahudi atau mati Nasrani, alias matinya subul kurban. Masuk dulu tangan dulu tuh. Baru kalau digituin kan, oh iya itu cukup. Nah ini baru nanti kita ada masalah itu. Jadi sebagai sugesti buat kita, penyemangat buat kita, bahwa memang kalau berhukumnya sunnah tapi sangat
pada ayat fasal hadza fasl wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Wal udhiyatu, dan menyembelih hewan kurban atau berkurban di hari raya Idul Kurban Idul Adha, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, dan sunnahnya tidak sekali seumur hidup. Karena hukum itu ada yang cukup sekali seumur hidup, ada yang butuh pengulangan ketika bertemu dengan waktunya. Yang sekali seumur hidup contohnya apa? Cukup sekali seumur hidup haji. Atau kalau dalam menyembelih hewan kurban akekah cukup sekali seumur hidup. Cukup sekali, kalau udah. Nah, kalau kurbannya ini dia setiap ada waktu ketemu dengan yang ada duit. Jadi walaupun udah tahun depan ketemu lagi ada kurban itu pengulangan. Sama halnya seperti ibadah pengulangan seperti sholat, puasa, zakat. Ketika ketemu dengan waktunya, maka dia harus mengerjakan. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Ini kan bersumber dari berawal bermula dari Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam. Ya. Ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sholihin. Dan kurban ini termasuk salah satu syariat Nabi Ibrahim yang berlanjut kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi hukumnya sendiri adalah sunnah muakkadah. Cuma memang diancam, tidak ada lagi nanti di-warning kalau dikasih peringatan keras. Kalau memang sanggup, walaupun sunnah kurban. Kalau tidak, maka termasuk bukan umatku atau khawatir nanti kalau mati suul khotimah. Kemudian wa yujzi'u fiha al-jaza'u minad darni wath-thaniyu minal ma'zi wath-thaniyu minal ibli wath-thaniyu minal baqar. Sekarang tekanannya kepada binatang yang dijadikan untuk berkurban. Apakah setiap hewan yang makulatul lahmi, karena hewan itu ada dua macam, ada yang makulatul lahmi, ada yang halal dan tidak dimakan, ada yang ghairu makulatul lahmi, ada yang tidak halal, ada yang haram dagingnya dimakan. Nah, khusus untuk udhiyah hewan kurban ini memang makanya tertentu, ditentukan tidak semua binatang. Walaupun ada binatang yang lain, kalau kita tak sanggup beli sapi, ya beli kambing. Nggak sanggup beli kambing, boleh beli ayam. Apa itu kan? Ya, yang penting bisa dirokok tidak, walaupun tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan kurban. Tapi yang penting adalah ada dirokok tidak. Dirokok tidak benar apa ya? Penyembelihan hewan, pengaliran darah melalui hewan. Karena kalau di yang ada itu kita harus makan enak. Ya kalau kebagian dari kambing dari sapi, kalau kagak, karena disorot, ada yang kering, udah potong apa yang ada. Ya kan potong bebek, ayam, potong ayam. Tapi memang tidak sesuai dengan syariat. Tapi itu dibolehkan. Artinya memang yaumul udhiyah itu ada yaumul akimah, hari di mana kita makan enak bahasanya. Tapi secara syariat, secara fikih, hewan-hewan yang dijadikan untuk berkurban sudah ditentukan. Apa yang pertama adalah al-jaza'u minad darni, kambing domba, kambing domba yang umurnya di atas 1 tahun dan sudah kupak. Udah koel, orang Jawa
udah giginya udah copot. Nah, yang umuran di atas 1 tahun lebih, itu minimal, maksudnya minimal. Nanti kalau pulang dari situ ya bisa, baru setengah tahun baru main potong baik, ya masih bocah cuma, dengan gede belum banyak udah. Jadi domba umuran 1 tahun lebih atau udah tepat, udah giginya udah lepas, ya. Itu kalau kambing domba. Wasani minal maksi. Sekarang kalau kambing Jawa, kan kambing ada macam, ada kambing domba, kambing Jawa, kambing Jawa itu macam-macam. Ada kambing Etawa, ada kambing kacang, kacang. Nah kalau yang itu umurnya adalah kambing yang umurnya sudah di atas 2 tahun sampai 3 tahun. Wasani minal maksi, dan kambing Jawa yang umurnya antara 2 sampai 3 tahun. Itu ada dia. Kemudian wasani minal ibil. Nah, ini yang lebih besar lagi adalah onta. Onta yang umurnya sudah di atas antara 2 sampai 3 tahun, itu minimal ya. Kemudian wasani minal baqali. Nah, kalau kita ada onta, berarti yang diisiapkan, yang disamakan dengan onta adalah al-baqal. Sapi. Nah, kalau kata sapi yang setara lagi dengan sapi kebo, cuma jarak kata kebo ya, kata sapi. Nah, yang umurnya sama, yaitu di antara 2 sampai 3 tahun, artinya di atas 2 tahun. Jadi hewan-hewan yang dijadikan untuk berkurban ayam tentunya kambing, sapi, kotak. Nah, kambing bisa kambing apa aja, kambing domba kayak Jawa kan, ya kan. Nah, kalau kita sapi, kalau ada sapi, kebo, kerbau. Ya, itu memang jarang orang kurban pakai kerbau. Rata-rata sapi. Kenapa? Yang jarang kebonya. Mahal. Kemudian waktu ziul banatu an badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Nah, untuk hewan-hewan yang besar seperti sapi, kerbau, terus apa lagi? Onta. Itu 1 ekor untuk 7 orang. Makanya sudah bilang 4 maksudnya ya, 4 namanya kelompok ya, kolektif. Nah, kolektif. Nah, ya kolektif sapi misalnya. Nanti A, B, C ini kelas-kelasnya. Kalau A misalnya yang super, yang B yang sedang, yang C yang agak murah, nanti agak ini harganya. Biasa gitu ya, atau samain aja. Nah, boleh nanti sapi untuk kolektif 7 orang. Begitu juga onta, kita jarang bisa mencari dalam perkara dengan sapi kerbau itu 7 orang. Nah, tinggal digotong tentu harganya, berapa harganya? Ya kalau sekarang rata-rata 3,5 juta rata-rata per orangnya, ya kan? Nah, pokoknya di atas 24-25 jutaan, nanti tinggal bagi ya, tinggal 7. Ya, nah ini kalau sapi itu atau kerbau atau onta itu untuk kolektif 7 orang. Sementara wasyatu an wahidin an syakhsin wahidin. Sementara kalau kambing untuk 1 orang. Jadi kalau kambing sama siapa 1 orang, kurban sama 1 orang. Nah, itu masalah jenis hewan kurbannya. Kemudian juga untuk berapa orang. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah wa arba'un la tujzi'u fid duhai. Lalu hewan yang dijadikan kurban itu apakah tanpa cacat atau dan sebagainya? Setiap kurban tidak. Ada 4 syarat hewan kurban dijadikan untuk berkurban. Apa saja? Yang pertama adalah al-awraqu al-bayyin.
Yang kedua adalah al-arja'u al-bainu arjuha, yang pincang nggak boleh. Tapi al-bainu arjuha yang memang pincangnya nyata jelas, benar-benar pincang. Kalau cuma sedikit doang apa-apa. Ini yang benar-benar pincang, nggak bisa jalan, kakinya patah, atau apa lagi? Nah, dia punya nggak bisa jalan, pincang, jalannya nggak bisa jalan, naik bisa ya? Misalnya masih bisa, ya bisa. Makanya nuruninnya hati-hati, yang sampai keselip ya, patah kakinya pak, nggak bisa dijadiin kurban, nggak bisa, nggak bisa jalan gimana? Ya, karena hewan kurban, hewan yang dijadikan hewan kurban itu nanti akan menjadi kendaraan pada masa. Ini kalau mau naik kendaraan, kalau kakinya pincang, berat mobil bannya satu letus, karena ada banyak yang bisa jalan. Nah, jadi yang kedua adalah al-arja'u al-bainu arjuha, yang pincang tapi yang benar-benar nyata pincangnya. Kalau sekedar doang apa? Sekedar doang masih bisa jalan, bisa. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh hewan yang dijadikan untuk berkorban adalah wal maridatu al-bainu marwa, yang sakit dan sakitnya memang jelas benar-benar sakit, leprak, budiga yang luar biasa sakit, atau sekedar apa? Ini al-bainu marwa yang memang sakitnya benar-benar sakit. Makanya dulu waktu zaman antrak apa ya, yang nah, itu kan dicek dulu lah. Setiap ini kan ada dokter. Memang berbahaya, ya. Berbahaya kalau makan selain memang tidak sah, itu kalau tetap dipotong disembelih, ya, berbahaya buat kita konsumsi makanan. Ya, tapi kalau kita kadang-kadang ada, ya, ya tidak lebih kuat. Dulu kita waktu sebelum zaman buru kan baru-baru aja kemarin. Dulu masih kecil kita makan ayam itu kan cuma dulu alasan kalau ayam yang sakit tidak yang sakit. Kan? Ayam sakit potong makan, nggak apa-apa, boleh. Atau kita yang sakit boleh potongnya. Jadi yang ketiga, syarat yang tidak mencukupi syarat hewan yang tidak mencukupi syarat untuk disembelih dijadikan hewan kurban adalah yang sakit, yang benar-benar sehat. Maka dicek dulu kesehatannya. Oh ini sehat, boleh potong. Oh sakit, ganti, nggak boleh potong. Kemudian yang keempat adalah wal ajbaru allati dhahaba ruhuha minal huzal, yaitu yang kurus sehingga zahaba ruhuha, saking kurusnya sumsumnya nggak ada, banget. Pulang orang kemana? Mau sekolah ternyata itu. Yang terlalu kurus. Berarti yang dianjurkan kebalikannya, yang sehat, yang gemuk, ya kan? Yang gagah, ini badan gede, yang sederhana gede badan. Lagi banyak, emosi. Yang dianjurkan begitu. Ya, jadi syaratnya hewan yang dijadikan hewan ini tadi, ya tidak boleh picek, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, dan tidak boleh kurus. Maka itu adalah situ al-bahaya, maka tidak mencukupi untuk dijadikan hewan sembelihan kurban. Lanjut ke atas tempat ini, nanti baru kita ada sesi pertanyaan. Wayusibu al-fisiyu wal maksurul qarni, dan boleh dijadikan hewan kurban binatang atau hewan kurban yang dikebiri
itu boleh Pak, boleh. Yang dibunuh itu boleh. Di sini ada waktu ziku al-fusiyu, boleh berkorban dengan binatang yang dibunuh, boleh. Boleh. Ya. Misalkan berbunuh badannya dibunuh, cuma kasihan, jadi tidak bisa. Yang diambil dari binatang kan dagingnya, ya kan? Jadi boleh, ya. Terus wal maksur berkorni dan binatang yang pecah tanduknya nggak apa-apa, boleh, masih boleh. Pecah. Wal maksur berkorni boleh. Petak misalkan. Bahkan ada tanduknya juga nggak apa-apa, tapi satu tanduk. Kalau dalam kitab lain katakan boleh, apakah boleh sementara ini kita korban pakai kambing laki-laki, boleh nggak korban? Boleh, ya, boleh. Cuman kalau biasanya kalau yang korban harganya lebih murah, dagingnya lebih banyak, harganya lebih murah. Boleh, cuma amalnya, misal amaliyah ya, lebih utamanya laki-laki, karena memang itu syariatnya tidak itu kepada Ibrahim, kan? Ismail itu, ya, sebagai pengganti maka dibawakanlah kambing domba, kambing kibas bagi laki-laki. Andaikan mau menggunakan kambing perempuan boleh, cuma afdalnya laki-laki, karena perempuan kalau korban laki-laki korban. Dan berkorban di selain ada mau seperti itu kan. Nah, gitu. Jadi wala jadi boleh berkorban dengan hewan yang hidup atau yang tanduknya pecah atau ada tanduknya itu apa? Yang penting sehat ya. Yang penting itu kan yang patut itu tidak. Ya, yang penting matanya nggak becek, terus nggak pincang, terus nggak sakit dan nggak kurus. Jadi itu yang nggak boleh. Selain itu boleh. Berarti kan maknanya laki-laki juga boleh, karena sini tidak disebutkan harus laki-laki, tidak boleh menggunakan binatang atau hewan korban yang berupa pada perempuan. Walaupun disebut maktul udun. Nah, kemudian hewan yang dijadikan untuk berkorban tidak boleh yang putus kupingnya. Kalau kuping kan memang wajib ada kan? Kalau kuping, kalau tanduk kan udah mesti. Kalau tanduk kan mesti ada. Bisa ada, bisa enggak kalau tanduk. Tapi kalau kuping masih ada kuping. Nah, kayak kita kalau kuping jenggot kan mesti orang. Tapi kalau kuping masih punya. Kita nih. Di antara ciri laki-laki yang berjenggot dan berkumis, tapi tidak setiap laki-laki berjenggot dan berkumis kan? Ya kan? Kambing itu begitu. Biasanya binatang itu bertanduk, tapi tidak setiap binatang itu bertanduk. Tapi kalau kuping masih ada kupingnya. Nah, tapi kalau waktu menurut nggak boleh. Kupingnya putus, ya kan? Cacat kupingnya putus, itu boleh. Lalu situ kalau waktu putus. Wazanami dan ekornya putus buntutnya, nggak boleh. Kenapa? Karena di antara ciri-ciri binatang berbuntut, ya kan? Maka kalau ada buntutnya kategorinya cacat. Kalau tanduk bukan ain bahasanya. Kalau tanduk itu bukan ain, tapi kalau berbuntut binatang itu ain, cacat. Kalau putus buntutnya itu tidak boleh. Jadi buntutnya harus utuh, maksudnya boleh waktu udara nabi. Jadi karena di antara yang wajib bagi binatang adalah berbuntut, ya kan? Jadi kalau boleh dijadikan untuk berkurban. Jadi yang tak boleh yang waktu
sekarang waktunya, waktu penyembelihan itu kapan saja? Waktu dzabhi min waktu sholatil Idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriqi. Waktu menyembelihan hewan kurban tertentu yaitu setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik, ya, hari ke tanggal 13, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 ini tasyrik namanya. Ini masih boleh sampai hari itu. Sampai hari itu masih boleh. Jadi kayak besok ini sepertinya nih Idul Adha hari Jumat. Ya, sepertinya tanggal 6. Nah, kebanyakan kayaknya potongnya hari Sabtu. Kebanyakan kayaknya. Kenapa? Karena di hari Jumat apalagi kalau berangkat masjid nanti digunakan untuk sholat Jumat. Nah, biasanya hari Sabtu. Jadi boleh tuh potong itu 4 hari berarti. Idul Adha-nya, hari H-nya tanggal 11, 12, 13 masih boleh. Nah, kalau di pesantren, kalau pesantren itu kalau badak potongnya karena sekali hari itu. Tiba-tiba ada hari berapa nih? Ada 15. Hari ini potong 5. Sepuluh lagi, besok 3, besok 3, besok 3. Begitu biasanya. Ya, boleh biasanya gitu. Masih boleh, boleh. Cuman afdolnya adalah hari haknya setelah sholat Id. Karena momennya udah beda, Pak. Suasananya udah beda, coba ya. Potong hewan kurban habis sholat Id dengan besok potong, beda suasananya. Beda, suasananya beda. Ya kan kita masih habis sholat Id, kita ngomong, hanya beda. Potongnya besok, ya besok. Udah ada semangat, ada semangat. Kurang seru. Bukan di hari haknya itu. Di waktu itu aja boleh. Jadi kurban itu boleh dipakani tanggal hari-harinya tanggal 10, 11, 12, 13 atau ayat tasyrik. Itu hari-hari diharamkan kita berpuasa. Dan waktu takbir, ya kan? Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Idul Fitri hanya ketika imam selesai sholat, selesai boleh takbiran. Tapi Idul Adha boleh. Tapi ba'datul maktubah saja. Habis sholat fardu aja. Bukan terus malam-malam bisa takbiran jam 12, bukan. Boleh. Boleh, masih takbir tuh. Ya kan? Tapi habis sholat fardu saja. Supaya pada hari-hari tasyrik takbiran masih boleh. Karena di situ haram kita puasa, ya kan? Itu tasyrik namanya. Ya kan? Masih boleh memotong hewan kurban. Nah, takbiran juga boleh, cuma hanya habis sholat fardu saja. Kalau pakai mic, sini aja pakai mic keluar mana keluarannya. Ya, cuma kadang-kadang kita sudah dengar habis isya tuh suara takbiran jangan. Yang disunahkan itu hanya setiap habis sholat fardu saja. Di waktu penyembelihan ayat tertentu pada hari haknya pada sholat Idul Adha dan sampai hari tasyrik itu masih boleh. Makanya kita di hari haknya kita perlu punya duit. Di hari keduanya ada duit misalkan, ya kan? Cukup udah hari itu
membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aqalluha paling sedikitnya Bismillah, paling sedikitnya. Lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Bismillah, ya kan? Yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sunnah. Kemudian wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Berarti sunnah. Kalau menghadap kiblat ya enggak apa-apa. Sunnah. Apalnya sunnahnya adalah menghadap kiblat. Mana sama ya? Betul. Beda. Kiblat. Terus berdoa bil qabul. Bertakbir dan baca takbir, diiringi dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini takbir. Dan kita menyebut Allah. Dan yang kelima adalah berdoa bil qabul, ada doanya. Maka kalau berdoa ada gimana? Allahumma taqabbal minta walidaika tadi ya potong. Karena kalau ada orang yang mohon maaf yang memang tak biasa potong, itu biasanya berpengaruh ke hewan potongannya, rasa. Ada orang bau kalau potong usah potongnya potongnya nggak enak, mau badat hilang. Ada orang yang kalau potong nggak bau, nggak ada rasa ambilnya permes, ada yang kesunahan. Lalu di dalam potong itu sendiri ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada saluran makan, saluran napas, dan ada dua urat yang memampir ke kanan kiri. Ini harus putus, Dua urat yang memampir, makanya akan dipegang, kumpulin jadi satu. Ya. Terus diajarkan juga, disunahkan juga pisau atau golok yang digunakan untuk potong harus saja, jangan sampai bosan-bosan. Nyeksa namanya, nyeksa. Ya 2-3 kali lah, saya tidak atau enggak ya. Dan nanti dalam penyembelihan nggak boleh diangkat 2 kali namanya. Misalkan gini, angkat, taruh lagi, itu bisa haram tuh. Karena kecuali terlepas. Ngamuk terlepas, ada tidak apa-apa, kapan lagi? Ngamuk ini misalkan, ngamuk mentah, pakai goloknya, ambil lagi, taruh lagi apa? Tapi kalau diangkat, ditaruh lagi, itu sembelihannya bisa sembelihan haram, bisa tidak sah. Jadi kalau kita menyakin, dia nempel dulu, menyakin. Bisa sekali, 2, 3, 2 kali, tergantung lah, terserah. Dan penyembelihan yang jelas, 2 saluran inti utama, saluran makan ini harus putus. Terus ada 2 urat namanya kultum, bahasanya 2 urat yang mengambil di kanan kiri harus putus. Itu untuk mempercepat kematian hewan kurban. Juga cepat mati gitu loh, jangan diseksa, jangan lama buat kasihan. Terus diantaranya adabnya juga jangan biarkan hewan kurban itu mati sempurna. Jangan masih bergerak udah disesetin aja. Misalkan seperti ini punya sapi itu masih goyang-goyang, begini aja kakinya. Jangan. Palanya udah diginin aja. Jangan dulu, biar mati sempurna. Udah mati sempurna, baru. Kalau masih kejar-kejar, biarin dulu, biarin. Masih kejar-kejar, masih gerak-gerak, biarin. Sapi kayak sana, kambingnya biarin. Biarkan matinya sempurna dulu. Biarkan sempurna baru dipotong kepalanya. Ya kan? Misalkan dan teliti. Kalau masih bergerak jangan biarkan. Nah, terus tambahan penjelasannya adalah bahwa di sini katakan wayaqulu minal mudhiyah, bolehkah yang berkurban makan? Boleh. Itu makan, bahkan sepertiganya boleh diambil. Kecuali kurbannya nazar, nggak boleh, serahkan semua. Kalau kurbannya kurban nazar itu ucapan, nih saya lagi jual kebun, kalau saya laku
nggak boleh dijual. Artinya masih bagian nggak boleh dijual. Kecuali kita miliki baru. Kita miliki nih, hak kita kan banyak amat ya. Mohon maaf ya Ustaz, biasanya banyak teman. Sono sini lima masjid lima kilo kan itu. Jangan yang berjual lah, jangan. Boleh cuma udah jadi hak milik dia. Tapi kalau masih hak milik bersama itu nggak boleh. Boleh jual. Kan? Makanya nanti untuk pembagian distribusi dan sebagainya nggak boleh ambil bagian dari lagi. Makanya biasa kita suka ongkos potongnya dan jadinya sekian. Dia akan ambil dari bagian hewan kurban itu. Ya untuk di di kantong plastik, di sebagainya jangan diambil dari hewan kurban itu. Karena tidak boleh diambil. Ya kan? Wajibul fuqara, wajibul fuqara wal masakin, dan dengan hewan kurban itu bisa diberikan kepada fakir dan miskin yang ditambahkan kepada mereka. Walaupun orang lain boleh, kalau tidak langsung bagian daripada sedekah. Nah ini tentang masalah kurban walaupun tidak tuntas, jualannya itu bisa kita bazar bisa. Jadi intinya seperti itu, dan ini sudah berlaku sejak tahun itu. Kurban seperti itu, ya. Saya rasa bisa tahu lah. Ya, diberikan dulu kepada yang mustahil, baru sama dia dijual, biasa gitu. Biasanya diberikan dulu kepada mustahil yang berhak, karena tidak boleh kita mengambil bagian dari binatang itu untuk dijual. Nah, kalau tapi ada yang dibolehkan, tidak dibolehkan dijual, tapi duitnya ya buat operasional, itu. Dan tidak boleh ambil upah dari hewan kurban itu. Misalkan memotong tadi kasih kepala, boleh upahnya, boleh. Ya kan? Kalau kasih upah, tapi kalau kasih hadiah, saya kasih hadiah, beda. Makanya beda jadi akad saja. Beda jadi akad. Makanya kalau bisa dimanfaatkan. Misalkan kalau misalkan seperti kulit yang tidak bisa dimanfaatkan dengan menjadi mubazir, itu biasanya ada yang dibolehkan dijual, tapi uangnya tetap digunakan untuk operasional. Kalau banyak, kalau dipakai kalau kan, tidak akan bisa kan diolah, bisa diolah. Jadi mungkin dari kulit sapi, dari tubuh, dari ada lagi cukup ya? Dia orang. Oh iya, boleh makan. Masih boleh makan apa korban? Yang korban untuk orang yang meninggal. Boleh. Walaupun ada istilah pada ulama mengatakan berkorban atas nama orang yang meninggal, ada yang mengatakan tidak boleh kecuali dia nazar. Ya, kecuali dia nazar dulu, atau dia punya janji. Ada itu mengatakan boleh, karena itu termasuk sedekah. Nah, dan sedekah itu punya bolehnya berkorban atas namanya orang yang sudah meninggal, almarhum siapa, boleh. Ada yang mengatakan boleh, dan kita mayoritas boleh mengatakan itu. Walaupun ada istilah, mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya kan, yang boleh, yang tidak boleh kecuali nazar, sebelum meninggal, atau ada janji, kalau janji. Tapi kalau tidak, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan pendapat kedua tetap boleh punya berkorban orang yang sudah meninggal, karena termasuk bagian daripada al-birru, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Cukup, ada lagi? Cukup ya. Baik. Tidak cukup kalau kita pada malam hari ini teman-teman kuliah, mudah-mudahan ya bisa dipahami menambah wawasan kita, dan kalau kita mudah-mudahan ini daripada rezeki bisa berubah sehingga semangat karena ketika ada apa sholat Id, kalau ada yang berubah rasanya bagaimana? Karena tidak ada itu jadi
kita